Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini kita dipilih oleh Allah, dipertemukan oleh Allah untuk jamaah maghrib, disambung silaturahim dan taklim. Harapannya apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, masih melanjutkan surat Hud ayat yang ke-25. Kita buka dengan doa majelis, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami Allah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Dia Nuh berkata, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang bagi kalian. Ibu, bapak, saudara, Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi Rasul yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-14. Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi
falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh Allah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, falabitha fihim, maka menetaplah, tinggallah Nabiullah Yunus alaihissalam bersama kaumnya ya alfasanah 1000 tahun, illa khamsina amah, kecuali 50. Berarti 1000 dikurangin 50 berapa? 950 tahun. Bapak Ibu Saudara bayangkan umurnya 950 tahun dimanfaatkan, diwakafkan untuk dakwah, dan beliau berdakwah itu siang malam selama 950 tahun. Lihat surat Nuh. Surat Nuh itu surat yang ke-71 ya, surat Nuh surat 71 ayat 5 dan ayat 6. Qala Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ajak kaumku malam dan siang, siang dan malam. Falam yajidhum du'ai illa firara. Maka seruanku, ajakanku, dakwahku itu tidak menambahkan apa-apa kepada mereka, melainkan tambah lari, melainkan ya apa namanya, ya situ illa firara, malari dari kebenaran. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam itu hanya dapat diperkirakan 70 orang. 950 dibagi 70 berarti untuk dapat satu orang dibutuhkan 13-14 tahun. Jadi untuk nyelamatin satu orang, untuk bisa ngajak satu orang itu dibutuhkan 13-14 tahun. Kalau kemudian Masjid Al-Furqan hari ini yang hadir lumayan banyak seperti ini luar biasa. Karena ngajak orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi ngajak selera tinggi. Selera tinggi kalau diajak untuk ibadah, seperti yang disebutkan dalam surat Saba surat 34 ayat 34, coba dilihat ya, surat apa namanya, surat 34 ayat 34. Allah Ta'ala berfirman ya, surat Saba surat 34 ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan ketika kami Allah mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Lalu mereka mengatakan di ayat 35-nya, qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta, memiliki banyak anak daripada kamu, kami nggak akan susah. Kami nggak akan susah. Ini selera tinggi. Ketika diajak untuk ibadah, diajak ke masjid,
diajak beriman kepada Allah, diajak kembali kepada Allah. Qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada, kami banyak harta, kami banyak anak, kami nggak akan susah. Sementara ustadznya kumis. Apa kumis? Kumuh miskin. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, karena itu Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk dalam urusan ekonomi kurang beruntung, dilecehkan. Ya, dalam menyampaikan dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam dilecehkan, Nabiullah Nuh alaihissalam diremehkan. Bertahun-tahun menyampaikan dakwah hanya dapat 70 orang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, mereka tidak menambahkan apa-apa seruanku kecuali tambah lari dari kebenaran, termasuk istri dan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya karena siang malam ya kurang dianggap, siang malam berdakwah diremehkan, Nabiullah Nuh alaihissalam beliau mengadu kepada Allah. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 118 119. Surat Asy-Syu'ara ya, di ayat yang ke 118. Surat Asy-Syu'ara berarti surat 26. Ya, surat 26, surat 26 maksud saya, ayat yang ke 118 119. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa mamma'iya minal mu'minin. Ya, Nabi Nuh mengadu, mengeluh kepada Allah. Maka ya Allah, ya di ayat yang ke 100 berapa itu? 117, mulai dari 117 Nuh berkata, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Bertahun-tahun siang malam kaumku mendustakan aku, istriku, anak-anakku mendustakan aku. Karena itu ya Allah, faftah baini wa bainahum fatha, maka ya Allah berilah keputusan antaraku dengan mereka. Dan ya Allah, wa najjini ya wa mamma'iya minal mu'minin, ya Allah selamatkan aku dan mereka yang beriman bersamaku. Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah selamatkan aku dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang yang beriman, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Ibu bapak saudara, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan benih tin, benih zaitun, supaya Nabi Nuh alaihissalam bikin perahu. Nabiullah Nuh nanya, ya Allah gimana kami bisa bikin perahu dari benih begini? Maksudnya tanam. Dan dakwah terus berjalan, siapa tahu sambil nunggu besarnya pohon, istri berubah, anak berubah. Bapak ibu saudara, setelah pohon besar, Nabiullah Nuh alaihissalam mulai menebang pohon. Nabiullah Nuh alaihissalam mulai merakit, ya, merakit kayu, bikin apa? Bikin perahu. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam nebang pohon, Nabi Nuh alaihissalam mulai merakit kayu di tengah hutan. Nabiullah Nuh alaihissalam beliau semakin dilecehkan. Keluarga melecehkan, orang lain pun melecehkan. Ya Nuh, lihat itu ayahmu nggak pulang-pulang. Iya, ayah nggak pulang-pulang di hutan, tambah lama bukan tambah bener.
Ya, ayah tambah lama, bukan tambah bener di hutan bikin perahu nggak pulang. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puncak pelecehan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu, mereka yang nggak percaya sama Nabi Nuh alaihissalam itu buat rekayasa perahu itu dipakai untuk melecehkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Setiap yang pengen buang kotoran dibuang ke situ. Setiap yang pengen buang kotoran dibuangnya kemana? Dibuangnya, dilemparnya ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya Allah jauh lebih dahsyat dari tipu daya manusia. Mereka yang melecehkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Allah kasih sakit. Sakit apa? Sakit diare. Pak Anwari bilang mencret. Orang sakit diare, maaf bahasanya mencret. Kalau nggak cepet diobatin, kira-kira gimana Pak? Seminggu bisa lewat. Luar biasa, berguguran. Di antara mereka itu coba-coba ngambil singkong yang ada di perahu itu, dikeringin, bikin kopi, diminum. Setelah diminum, Allah sembuhkan. Begitu Allah sembuhkan, mereka pengen sembuh, berbondong-bondong ambil singkongnya sendiri. Singkong yang sempat dibuang ke perahu itu diambil lagi sampai bersih. Perahu itu kayak dipelitur, sisa-sisa dibersihkan. Buat apa? Buat obat. Lihat ketika orang pengen berobat di zaman Ponari di Jawa Tengah dulu. Di mana itu Pak? Di Jombang ya? Di Jawa Timur. Masya Allah, sisa air mandinya buat rebutan itu, buat bikin teh. Pengen berobat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Allah sembuhkan melalui kotorannya sendiri tadi, setelah Allah sembuhkan bukan tambah bener, malah musyrik. Ini perahu bukan sembarang perahu ini ajaib. Yang disembah bukan Allah, tapi yang diagungkan, yang dikultus malah perahu. Disitulah Allah murka. Allah datangkan banjir yang pertama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dari tempat bikin tempat bikin roti keluar air, dari atas keluar air, banjir yang luar biasa. Nabiullah Nuh bersama kaumnya tadi yang 70 orang tadi bersama binatang-binatang dinaikkan. Selamatlah Nabiullah Nuh alaihissalam kecuali istri dan anak, karena anak dan istri adalah khianat. Maka istri dari Nabiullah Nuh alaihissalam itu termasuk istri yang khianat sama suami, contoh wanita tidak baik yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Lihat surat 66. Surat 66. Surat 66 berarti surat At-Tahrim, ayat yang ke-10 dan 11. Allah Ta'ala berfirman, ya, surat 66 ayat yang ke-10 11, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhatanahuma falam yughniya anhuma minallahi say'a wakilat hulan naro ma'ad dahilin. Allah Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut alaihissalam.
kanata tahta abdaini min ibadina, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhotanahuma, lalu kedua-duanya berkhianat kepada suaminya. Maka karena dua-duanya khianat kepada suaminya, Allah katakan wakilat hulan naro ma'adahili, masuklah kedua-duanya ke dalam neraka. Suami nggak bisa menyelamatkan istri sekalipun suaminya Nabi dan Rasul. Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita baca tamsil rumah tangga yang ada dalam Al-Quran itu ada 4. Tamsil yang pertama rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamsil yang kedua, contoh yang kedua, rumah tangga Nabi Nuh, rumah tangga Nabi Lut alaihissalam. Tamsil yang ketiga, contoh yang ketiga, tipe yang ketiga adalah rumah tangga Asyah sama Fir'aun. Tamsil contoh tipe yang keempat kira-kira siapa? Rumah tangga Abu Jahal, Abu Lahab. Yang paling baik adalah yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya nawaitunya ibadah. Dua-duanya karena nawaitunya ibadah melahirkan orang-orang hebat. Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dari Nabi Ishak Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf alaihissalam. 4 generasi semua Nabi dan Rasul. Ya, kalau niatnya ibadah itu insya Allah bertemu berkumpul tidak hanya di dunia seperti ini, tapi berkumpul pula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman mengikuti mereka anak cucu dengan iman, orang tua baik, suami baik, istri baik, anak cucu baik, diikat biimanin dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami Allah pertemukan anak cucu nanti di surga. Allah tidak mengurangi ibadah mereka sedikit pun, masing-masing bergantung apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ini contoh yang pertama. Rumah tangga siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, walau suami baik, Nabi dan Rasul, suami nggak bisa menyelamatkan istri. Nabi Nuh sama Nabi Lut alaihi salam, maaf, Nabi Nuh sama Nabi Lut alaihissalam, suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istilah istri itu surga nunut neraka katut salah. Ngerti? Surga nunut neraka katut. Neraka ikut, ternyata nggak bener, betul? Nah, jadi ternyata Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dua-duanya nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa bicara di hadapan Allah sedikit pun. Allah katakan wakilat hulan naro ma'adahili, masuklah kedua-duanya ke dalam neraka. Kenapa? Fakhotanahuma, karena dua-duanya khianat. Ada nggak di dunia ini tetangga sekitar kita suaminya baik, istrinya nggak baik? Ada nggak? Ada, jauh sono. Kalau sekitar Al-Furqan mah insya Allah tipe yang pertama, suami baik, istri baik, masuk surga bersama-sama insya Allah. Walau suaminya baik, kalau istri nggak baik, suami nggak bisa gendong istri, nggak bisa bawa istri masuk surga.
Tipe yang ketiga rumah tangga Asia. Sekalipun Asia nggak didukung sama suami, yaitu Firaun, nah Asia bisa menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maryam yang nggak punya suami dapat menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Di sini menunjukkan bahwa peranan istri menyelamatkan keluarga amat sangat penting. Apapun hebatnya suami, bapak-bapak ini, kalau nggak didukung istri yang baik, jangan berharap. Betul Pak Maria? Jangan bermimpi bisa nyelamatin keluarga. Maka peranan istri dalam menyelamatkan keluarga amat sangat penting. Contoh Asia sama Maryam, dan dua-duanya contoh wanita terbaik yang Allah angkat di dalam Al-Quran adalah Asia sama Maryam. Di surat 66 tadi ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidh dhalimin. Wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman itu istri Fir'aun, yakni Asia. Ketika dia berkata, ya Tuhan kami, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sorga, di sisimu dalam sorga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Jadi contoh dua wanita terbaik yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah Asia dan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tipe yang ketiga. Tipe yang keempat Abu Jahal, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, setelah tadi semua naik kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, saya baca dalam riwayat itu banjir itu selama 70 tahun. Bayangkan banjir 70 tahun. Kita dulu pernah banjir tahun 90 berapa, 96 seminggu, kelabakan kita. Ini banjir selama 70 tahun, 60-70 tahun. Lalu ketika di atas perahu Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa memohon kepada Allah. Apa doa Nabi Nuh alaihissalam? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi nazini. Rabbi, di surat 23 ayat 29, ya surat 23 ayat 29, coba dilihat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan hamba tempat tinggal yang berkah. Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Tidak lama setelah beliau memohon kepada Allah, Rabbi ya anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, burung hudhud datang membawa daun tin, daun zaitun, pertanda bahwa air mulai surut. Tepat 10 Muharram terdamparlah perahu Nabi Nuh alaihissalam, dan itulah tempat tinggal yang berkah. Rumah yang lama, rumah yang enggak berkah. Kenapa enggak berkah?
karena penghuninya bukan orang ahli ibadah. Jadi ciri rumah itu berkah atau tidak, penghuninya ahli ibadah, bukan gedenya, bukan tingkatnya, bukan mewahnya. Apalah arti rumah itu mewah kalau penghuninya bukan ahli ibadah, maka rumah-rumah itu dipastikan hanya akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah. Maka doa Nabiullah Nuh alaihissalam ya memohon kepada Allah di surat 23 ayat surat 71 ayat 26, surat 71 ayat yang ke-26, wa qala Nuh rabb la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, aku mohon ya jangan kau biarkan ya seorang pun di antara orang-orang kafir itu yang tinggal di muka bumi, ya termasuk istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Doa Nabi Nuh, Rabb la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, hamba mohon jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Bahasa kita, kalau cuman makan tidur ya Allah, lebih baik nggak ada. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat 10 Muharram terdamparlah perahu Nabi Nuh alaihissalam, dan itulah tempat tinggal baru, tempat yang barokah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu, kalau pengen rumahnya berkah, doanya sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam di surat 23 tadi ayat yang ke-29. Rabbi angzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, hamba mohon tempat tinggal yang berkah. Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Ini sepintas tentang surat Hud ayat yang ke-25. Masih ada waktu kurang lebih 85 menit, kita buka dialog tanya jawab. Monggo yang mewakili. Kalau nggak ada Pak Hadi Sungkono udah mau angkat tangan. Silakan Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Ustadz uraikan, boleh dikatakan dengan usia 900 tahun ke sana, tapi pengikutnya kurang lebih 70. hanya 70-an. Mungkin kalau seandainya itu bisa melakukan evaluasi apa kendalanya apabila dibandingkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih antara 23 tahun itu boleh dikatakan Asia, Eropa untuk masuk agama Islam dengan keyakinan yang penuh, alhamdulillah, dan pada sampai saat ini hampir sekian miliar, boleh dikatakan juta manusia yang penduduk dunia, ya itu bisa sebagai pemeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Ya, pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin pada saat itu kalau seandainya saat ini bisa mengevaluasi mengapa 900 tahunan hanya kurang lebih 270 yang pengikutnya. Apa kendalanya pada saat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sempat saya baca kendalanya itu tadi, selera umat Nabi Nuh alaihissalam itu selera tinggi. Melihat orang berhasil, melihat orang sukses, itu yang dilihat materi, yang dilihat status sosial. Itulah yang membuat kenapa diantaranya dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam kurang didengar, karena dianggap badiarah, dianggap lemah akal, dianggap lemah ekonomi. Kalau mau berhasil ngapain ngikutin dia? Kami orang hebat, kami orang kaya.
rumah kami hebat, usaha kami hebat, ngikutin si fulan aja ekonominya kumuh miskin. Di faktor itu yang membuat dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam kurang dianggap, termasuk istri sendiri, termasuk anak dari Nabi Nuh alaihissalam nggak menganggap. Kenapa? Di antaranya melihat orang sukses, orang hebat itu ukurannya status sosial, ukurannya ekonomi. Itulah yang membuat kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. Padahal yang namanya berhasil, yang namanya sukses tidak mesti status sosial, nggak mesti ekonomi. Apalah artinya punya status sosial, apalah artinya ekonominya mapan kalau tidak sempat ibadah kepada Allah. Sempat dibahas di ayat sebelumnya, surat Hud ayat 15 ayat 16. Coba dilihat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat 15-nya kan, siapa-siapa yang pengen kehidupan dunia dan perhiasannya Allah sempurnakan pekerjaan mereka di dunia, dan sekalipun caranya salah. Siapa yang pengen dunia, segala perhiasannya Allah sempurnakan kerjaan mereka di dunia sekalipun caranya salah. Lalu ayat 16 ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Dunia betul dapat, tapi akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sona'u wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang Allah katakan di situ, gugurlah apa yang mereka usahakan, batallah apa yang mereka lakukan. Nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, lihat orang berhasil, jangan lihat status sosialnya, jangan lihat ekonominya, jangan lihat tongkrongannya. Uwais Al-Qadni itu orang biasa-biasa, nggak pernah disebut yang terhormat, yang mulia, tapi Uwais Al-Qadni adalah hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur ngelihat sesuatu, bukan ngelihat tongkrongannya, karena yang dilihat oleh Allah itu innallaha la yanzuru ila asamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Ta'ala nggak ngelihat bentukmu, nggak ngelihat yang kamu kumpulkan. Yang dilihat oleh Allah hatimu, iman Islammu. Yang dilihat oleh Allah perilakumu, ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mulialah agama, mulia dunia, mulia pula akhiratnya. Semoga demikian, amin ya rabbal alamin. Udah masuk Isya, ini yang dapat saya sampaikan. Salah pasti, amin karim, yang salah benar dari Allah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, menuntun kita senantiasa dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.